billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan melanjutkan masalah alhamdulillah ngaji. Ya, baik, saya akan tuliskan dulu ayat Al-Quran. Hidupnya dijelaskan hidup. Adalah intinya saja.
Yang berkata laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau hiya perempuan. Rawadat ini kita yang dua, rawadat kan ini. Kalau nima bisa laki-laki jadi bisa perempuan. Tapi rawadat itu sulasi majid sebenarnya. Wajar. Qatala rawadat fa'ala panjang. Panjangnya gitu Pak. Fa'ala. Kalau fa'ala bilmanya fa'ala nah ini kan rawadat berarti adanya di iya. Mana tadi? Iya. Masih di sini ada iya. Ini kalau dimakan aku bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi di sini yang berbicara laki-laki. Pola dia berkata si laki-laki berkata. Dia perempuan. Katanya dia ini kan. Oh ada ini dia. Jadi kalau di sini berarti ada dia rawadat. Tapi sulasi majid bukan sulasi mujarrad. Kalau itu kan dia sulasi mujarrad 3 huruf. Kalau ini mah 3 huruf tapi tambahan 1 majid biharfin. Ada 3 bab ya. Ada akroma, ada fa'ala 3 bab sulasi majid. Maknanya ya macam saling gitu ya. Tapi yang saling yang punya potensi besarnya ini perempuan. Ya. Saling tapi umpamanya saling dorong, duaan saling dorong. Tapi siapa yang paling kuat di antara dua orang ini? Laki-laki. Ternyata si perempuan. Ya. Ini bukan rawadani. Rawadat nih dari si perempuan itu punya kekuatan sangat kuat kepada aku. Ini di dalam surat Yusuf. Jadi kola yang berkata dia ini Nabi Yusuf. Tadinya kan ketika terjadi saling dorong mendorong, ya istri raja sama dengan Nabi Yusuf sehingga saling dorong di sini. Kalau di ayat sebelumnya ayat berapa? Ya kalau yang ini ayat 25 tapi yang sebelumnya di ayat 25-nya wastabaqul al-baba saling. Tapi ini kan menggunakan sulasi majid istabaqo pasangan istabala dengan tambahan 3 huruf. Jadi saling, ketika saling musabaqah kayak pertandingan berlomba gitunya, saling berlomba secara antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Berlomba, Zulaikha ingin menarik ke dalam kamar, Nabi Yusuf yang keluar gitu.
depan pintu, ya, dekat pintu kamar. Itulah yang mau nari Nabi Yusuf kayak keluar gitu kan. Maka menggunakan sabako panjang itu. Wakodat komisohu kemudian menarik sampai sobek ke komisohu gamisnya, gamis komis. Oh, pembahasan orang Arab gamis ya, komis. Terus dan seterusnya. Kemudian wal saya sayyidaha pada bawah. Kemudian ditemukan ternyata ada tuannya, ada suaminya dekat katanya. Kemudian kolat. Nah, kalau kolat siapa yang berkata? Perempuan. Berarti si kolat dia berkata. Bagaimana kata? Ma jazau man aroda bi ahlika. Ma jazau kira-kira apa balasan? Yang begitu itu pasti karena ayah suaminya gitu. Terus saya bicara, pola dia bicara, majazahu, apa kira-kira balasan man aroda biahlika terhadap orang yang aroda biahlika terhadap keluargamu, keluarga raja gitu. Ya kepada istrinya. Nah, dikasuhan dengan sesuatu yang perbuatan buruk. Kira-kira balasannya apa kepada orang terhadap keluargamu yang melakukan perbuatan buruk? Illa ayusdana kecuali memenjarakan, atau azabun alim atau hukuman yang menyakitkan itu. Nah, baru dijawab oleh Nabi Yusuf, oleh dia rawadatni. Dia yang menggunaku, dia yang memasakku, kata Nabi Yusuf. Nah, jadi tahunya ini Nabi, ini perempuannya, ini kan rawadat, ini kan perempuan, rawadat. Ya dong, dia lihat kan, dia kan disebutkan. An-Nasi, wasyahidah syahidun, kemudian ada yang bersaksi. Kata saksinya, min ahliha, tapi dari keluarganya. In kana komisuhu, jika gamisnya Nabi Yusuf tadi, komisuhu kan disini kalau bukan domir untuk ini ya dua kali, bukan untuk perempuan. Kalau komisuhu bajunya, jadi baju Nabi Yusuf berarti bukan baju Laiha. Dari mana kita tahu baju Nabi Yusuf? Kalau ayat komisuhu, domirnya domir ini menunjukkan buat laki-laki. Ya, karena komisuhu kuda min duburin, robek di belakang, terus berikutnya fa katabat. Coba tinggal di ayat di Al-Fatih. Ayat 27. Ayat 27. Baca bayin kana komisuhu kuda min duburin, kalau gamisnya bajunya robek di belakang, fa kadabat, kadabat ini domirnya apa? Iya. Berarti kalau ternyata Nabi Yusuf sobek di belakang, maka dia benar. Dia si Al-Juleha, dia benar. Maka darat wahwa minas shodiqin, wahwa dan dia kan huwa. Kalau huwa berarti laki siapa berarti? Nabi Yusuf. Wahwa minal katibin. Wahwa minal katibin, maka
Jadi bahwa menamakan Nabi Yusuf termasuk yang dusta kan gitu. Jadi kalau dari kita tahu bahwa kalau tadinya terlalu tahu domir dari domir ini, oh ini jadi wahwa berarti lagi. Berarti kalau sobek di belakang si perempuan ini yang benar, maka maksudnya dusta. Tapi terus ayat berikutnya ayat 27-nya wa in kana qamisuhu qudda min duburin, kalau ternyata gamisnya itu robek min duburin tadi min duburin min duburin di belakang di kiri yang mata ya jadi di ayat 20 genap in kana qamisuhu qudda min kubulin kalau gamisnya udah robek min kubulin di depan kubul ada kubul ada dubur, kubul itu bagian depan. Kalau robek di depan ya, min kubulin fasodakot, maka benar dia siapa? Sodakot yang sodakot. Sodakot berarti dia benar. Kalau sobek di depan, maka dia benar. Juleho yang benar. Kalau sodakot, wahwa minal kadhibin, maka dia wahwa berarti dia laki-laki. Wahwa maka Nabi Yusuf minal kadhibin termasuknya dusta. Kalau sobek di depan. Tapi kemudian sekarang sebaliknya ayat 28-nya ayat 27 wa ikana qamisuhu qudda min duburin, sobek di belakangnya fakadabat, maka si perempuan itu yang dusta. Wahwa minas sodiqin, Nabi Yusufnya benar. Nah dari mana dia tahu bahwa ini laki-laki yang ini perempuan? Itu karena kita membahas tentang domir. Ini pentingnya kita paham tentang domir. Ada huwa ya huma. Ini untuk menentukan mana siapa. Tapi kalau tidak tahu dia perempuan, tidak tahu dia huwa dia laki-laki, ini dia fasodakot, maka dia benar. Siapa yang benar yang laki-laki atau yang perempuan? Dari mana Bapak tahu yang benar perempuan? Iya. Nah ini domir ini adanya di lagi. Nah ini bahwa pentingnya kita paham bahwa kalau tidak tahu itu maka nanti kita salah maka benar. Siapa yang benar yang laki-laki atau perempuan? Yang perempuan itu yang lupa sedekah mah. Kalau yang perempuan, memang tadi kalau udah di depan sobeknya maka yang benar perempuan. Ya, Nabi Yusuf minal kadhibin. Tapi kalau udah menduburin dari belakang, maka si ini kadabat, si perempuan dusta, bahwa minas sadiqin. Nabi Yusuf yang benar. Jadi tahu yang benar. Kalau dari belakang, kalau dari depan dia si perempuan yang benar, kalau di belakang maka si perempuan yang salah. Dari mana tahu itu? Itu karena tahu domir. Fa'ilnya itu mustatir, tersembunyi. Fakadabat, maka benar dia. Maka dusta. Siapa dusta? Di sini di dalam kata kadabat ada domir dia. Gitu. Nah ini Bapak Ibu pentingnya kita memahami harus apa terus keluar-keluarnya. Ini baru satu contoh ini. Nanti di contoh lain
wa mahum, dan betapa pentingnya tasbihkan ta'ala pala palu, terus isolasi mujarrad dengan kemudian ada isolasi majid. Ini untuk menentukan siapa ini yang bisa. Dalam ayat 12 An-Nisa, walakum nisfu walakum dan lakum bagi kamu sekalian. Kamu adalah laki atau awe? Nah, kita tahu hukum lakum karena laha lahuma lahum laha lahuma lahum laka laha lahuma lahunna laka lakuma lakum, berarti lakum nggak laki, walakum dan untuk kamu laki-laki. Nah, laki nisfu setengahnya. Kemudian ma taraka azwajukum, apa yang harta yang tinggalkan azwajukum, pasanganmu. Kalau tidak paham domir mutasir ini, kum itu untuk siapa, ha itu siapa, maka ini akan walakum dan bagi kamu nisfu setengahnya azwajukum, pasangan kamu sekalian. Kalau tidak tahu ini, ini mah perempuan bapaknya, bagi kamu perempuan, dan nanti jadi salah. Tapi kita tahu, sudah tahu di pembahasan domir mutasir, kum itu untuk kamu laki-laki. Dari pasangan, pasangan yang ini adalah, ini pasangan kan bisa pasangan laki, bisa pasangan perempuan kan. Kalau perempuan dan bagi perempuan setengahnya azwajukum, dari pasangan kamu umpamanya. Jadi silakan kalau kum tidak tahu makna kum itu untuk laki-laki. Tapi kalau walakum dan bagimu laki-laki, berarti pasangan dari sebuah pasangan setelah laki-laki akan laki-laki dan perempuan. Berarti ini kum laki, ini istri kan. Azwajukum dari pasangan suami itu kan istri. Nah, jadi suami walakum bagimu nisfu azwajukum, nisfu ma taraka, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh azwajukum, istri-istri. Jadi kita tahu suami ini suami, bukan istri. Tapi istri mah kunna kan. Nah, nanti di sini walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, jika yakul lahunna, jika lahunna laki perempuan, lahunna illam yakul lahunna, jika dia perempuan kan istri, berarti jika si istrinya tidak punya waladun anak. Jadi mendapat warisan, kalau suami itu dapat warisan, kalau istrinya meninggal itu setengah persennya, 50%-nya. Jika si istri itu tidak punya anak, dari mana tahu itulah suami? Jadi ini anak bukti. Nah, seterusnya, fa'inkan lahunna walad, jika si lahunna, si istri tadi walad punya anak, falakum, tak kembali lagi. Maka bagimu suami hanya arbu seperempat. Jadi suami itu kalau istrinya meninggal, warisannya setengahnya kalau si istri tidak punya anak. Tapi kalau punya anak, maka kebagiannya menjadi seperempat turun. Tadi setengah kalau tidak punya anak. Namanya suami
kita punya anak, laki punya anak, si perempuan baru kebetulan si suami ini dengan istrinya meninggal, sudah punya anak, sekarang mau kawin lagi dengan istri baru belum punya anak, baru seminggu tapi belum baru seminggu meninggal, maka si suami ini kebagian seberapa? Seperempat. Hah? Seperempat yang punya anak. Yang punya anak kan sebapak yang itu karena anak bawaan. Tapi si ibu Iman Tidak punya tidak anak. punya anak kan belum punya anak baru seminggu. Jadi kebagiannya berapa? Anaknya. Nah, jadi bagi anak itu bukan ahli waris. Bukan ahli waris si ibu, dari anak si ibu. Memang anak kecuali nanti bapaknya meninggal, karena anak ini anak bawaan menjadi ahli waris. Nah, dari mana kita tahu itu? Ada guna, ayat umum dan sebagainya, dan domir mutasi yang mungkin nanti di dalam beberapa ayat banyak itu diinginkan. Nah, kadang-kadang orang menjadi salah paham itu dalam memahami itu, oh ini ya kemana. Mimba diwasiatin yusina biha, udah setelah diambil wasiatnya atau utang-utangnya. Ini sekilas saya ingin dari ayat-ayat ini untuk menunjukkan betapa memahami domir ini penting itu seperti itu. Sepertinya sederhana itu, terus fa'ala. Ini baru sulasi mujarod yang 6 bab gitu ya. Nanti tambah ayat sulasi majid. Warna itu ada 3 bab. Jadi majid biharfi dengan huruf, 1 huruf tambahannya. Ada majid biharfain dengan 2 huruf, ada majid bisalas bi'ahud dengan 3 huruf. Nah, itu pentingnya kita paham tasrifan ini harus terus. Nah, tadi dikasih kisah Nabi Yusuf itu fa'ilnya tidak dimunculkan, tapi fa'ilnya berbentuk domir. Dengan fa'ilnya ada 2 macam, ada fa'il isim dohir dan ada fa'il isim domir. Sedangkan domir ada domir munfasil maksa, ada domir muntasil antara fa'ilnya lahu ma lahum laha lahuma lahunna laka lakuma lakum laki lakuma lakunna li lana. Itu mesti hafal. Nah, boleh ada pertanyaan, boleh. Bisa juga dina Allah bukan perilaku kita guna kalau sadayana laki-laki perempuan atau laki-laki. Kalau untuk seluruh, kalau itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, gunakan domir laki. Allahumma fir lahum warhamhum, itu sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Tapi kalau perempuan, Allahumma fir laha. Perempuan semuanya yang meninggal, Allahumma fir lahunna. Lahum. Itu Pak, kamu itu untuk mereka laki-laki ya? Iya. Ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan kan sih. Mana? Ini laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki, ini perempuan, kan? Nah, iya domir kan ini kan tiga-tiga kan? Huma, hum, laki. Iya, huma, hunna, perempuan. Anta, antuma, antum, laki-laki. Anti, antuma, antunna, perempuan. Anak, antum, kalau anak dan anak baik laki-laki atau perempuan sama. Jadi kalau untuk mana sering saya sampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mukakum laki. Meskipun ada laki-laki ada perempuan, tapi di tempat lain supaya ditambahan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki dan
Ayah kan suka, oh jadi kan ulah kaget, oh itu mah dipisahkan laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman. Asalnya amanah. Coba amanah tasrif. Amanah terus amanu berarti ya itu kan laki-laki banyak. Amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagimu puasa. Saya kesengaja ini masih Baitur Rahim. Amanu itu untuk laki-laki. Jadi yang wajib puasa itu laki. Ya, memang jadi paling terakhir di dia. Ini kan jadi malah tidak aman, bukan? Kayak gimana laki-laki yang ya, kok perempuan mati wajib puasa? So, bapak yang selama dia wajib puasa itu adalah laki-laki gitu loh. Perempuan dari dalilnya itu puasa waktu sesuatu beres. Jadi kalau untuk perintah itu laki-laki dan perempuan menggunakan laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau itu amanu untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga tapi ada nanti perbedaan pendapat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, laki ya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, apabila dipanggil untuk sholat Jumat, maka fas'al ila dzikrillah. Tapi yang lain, karena itu perintahnya itu aman umum, maka perempuan juga wajib Jumat. Seperti wajibnya puasa. Puasa ya ayyuhalladzina amanu, maka wajib laki-laki dan perempuan. Itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, maka yang wajib sholat Jumat bukan hanya laki-laki, terhadap perempuan juga wajib sholat. Ayat gitu. Karena amanu ya. Karena amanu. Ya terjadi dari satu ayat mengatakan tapi pemahaman berbeda. Dia mengambilnya kewajiban puasa. Tiba jadi beda paham. Kita buat ini mau Jumatan. Ada yang wajib perempuan juga Jumat. Ada juga yang wajib itu laki-laki. Tapi kalau perempuan ikut Jumatan juga boleh. Ada gitu. Pendapat kata pertama yang diwajibkan Jumat itu laki-laki. Yang kedua pendapat laki-laki dan perempuan itu wajib. Karena itu. Pendapat yang ketiga, yang wajib itu laki-laki, tapi kalau perempuan tidak, kalau perempuan ibu sholatnya melaksanakan sholat Jumat, maka tidak perlu dia sah sholat. Ya, tidak eksepsi. Ini karena faktor pemahaman. Baik, Bapak-Bapak yang saya hormati, nah ini yang saya sampaikan ini sekilas. Jadi fa'il pada prinsipnya adalah isim yang dirofa'kan. Hanya fa'il itu ada kalimat fa'il isim dohir ya. Kola fi'il zaidun. Jadi fa'ilnya teh ayat. Kola kata zaidun zaid. Nah, ini nama Kultu aku berkata failnya ada ayat ini. Ini kan kola diu zaidun failnya. Kultu tidak ada zaidunnya. Kultu maka ada failnya di dalam, yaitu di dalam ada domirnya bentuk anak. Jadi di
dalam kata kultum itu ada sifat fa'il. Nah, ini isim berbentuk domir kan. Fa'il ada isim domir, ada fa'il isim domir. Nah, ini fa'ilnya berbentuk domir. Tidak nampak. Boleh ada pertanyaan? Boleh tapi ingat soal pertama sulasi mujarrad kan 3 huruf ya. Fa, a, la, 3 huruf. Ada fa'ala, ada nanti ada fa'ila, ya. Ada fa'ula, sampai ada genep. Nah, nanti ada sulasi lazim. Asalnya fa'ala 3 huruf. Fa'ala artinya tambah alif. Jadi af'ala. Ayat dirubah, ayat ada juga fa'ala tambah alif. Kemudian ada lagi tambah ala, ya, la, ada ini sudah simajib pakai warna kain tambahan 1 huruf. Ya, ayo sudah simajib tambahan 2 huruf. Ya, ada tambahan 3 huruf. Yang 3 huruf punya fa'ala, jadi asalnya kan begitu 3 huruf. Tambah is ta, huruf ta, alif, sin, ta, jadi is fa'ala. Is fa'ala. Contoh lain adalah go faro. Kan asal tilu. Tambah asukun kan dia. Jadi Istighfar. Istighfaro. Istighfaro itu seorang kaum dua. Istighfaro kalau banyak istighfaru. Istighfaro yastaghfiru. Istighfir bila anda istighfir. Istighfiru. Istighfaro yastaghfiru bukan yastaghfaru. Istighfara yastaghfiru. Istighfaro yastaghfiru. Bil amalnya istighfir. Kalau banyak istighfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maknanya beda. Ghafaro mengampuni, istighfiru beda. Jadi si fa'ilnya menyuruh maf'ul melakukan apa yang diminta oleh si fa'il. Model kalinya. Nah, sekali. Istighfiru rabbakum. Istighfiru fa'ilnya teh atum gitu. Istighfiru rabbakum. Jadi antum kita sebagai manusia, tapi ini istighfiru memerintahkan rabbakum kepada Tuhanmu, minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu supaya Tuhan teh mengampuni keinginan si ini. Jadi maknanya istighfiru rabbakum teh kurang sebagai makhluknya meminta kepada Allah mengabulkan apa yang kita minta. Ghafara ampun, istighfiru kita meminta ampun rabbakum kepada Tuhan. Istighfiru rabbakum, ya. Istighfiru atau astaghfiru kalau kita astagfirullahaladzim, jadi astagfirullah, jadi kurang teh astagfiru, anak astagfiru rabbakum kepada Tuhan, jadi kurang kan minta memerintahkan kepada robba kan maf'ul bukan fa'il. Maf'ul robba maka robbakum
supaya Tuhan itu mengabulkan apa yang kita ucapkan. Bukan lagi astagfirullahaladzim, astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Jadi di situ kan Robbakum, Tuhan itu diminta oleh kita mengampuni dosa kita. Di mananya bisa berbeda. Kenapa ada sampai 3 tambahan 30 asana ghafaro jadi istighfaro? Itu karena makna yang kita perlukan sangat. Nah ini Bapak yang saya hormati, pentingnya kita memahami domir munfasil, ada domir mustatir, kemudian kalau di dalam fa'il itu ada fa'il isim dohir, ada fa'il isim domir. Nanti di maf'ul juga maf'ul bih alladzi lam yusamma fa'iluhu, kayak maf'ul naibul fa'il, ada naibul fa'il yang dohir dan juga yang domir nanti juga disampaikan. Setelah ini kita selesai ini, insya Allah naibul fa'il untuk bahasa. Nah, maaf banget. Soli atau solu? Hah? Solu atau soli? Solu ala Nabi atau soli ala Nabi? Soli mah kasoranan. Solu kalauan. Kita marek soli. Soli ala Nabi berarti kasaulan marentahna. Soli itu agak keseorangan. Solu bobaan. Istagfir itu bilangan. Astagfirullah. Istagfir. Istagfiru bilangan. Istagfir. Istagfir. Istagfiru. Asalnya istagfir, mohon ampun lah. Jadi mohon ampun tapi kita teh begitu astagfirullahaladzim. Jadi Allah, kita tuh memerintahkan kepada Allah untuk mengampuni dosa kita. Nah itu makanya memerintah kepada yang level atas sering doa ya. Istagfir bil amal, istagfiru sebalik ini. Kita sering panggil amal. Nah, saya kira begitu untuk malam hari ini. Mohon maaf ini agak hanya sekedar untuk menyampaikan, memahami betapa pentingnya domir. Kita paham tentang domir, baik domir yang fasil atau yang mustatir. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah. Amin. Mari kita tutup dengan doa akhir majlis.